Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 632, bukan karena keberuntungan belaka. Seluruh penonton berdiri dengan riuh rendah. Siapa yang mengira bahwa Sumo akan kalah dalam persaingan? Dia kalah dari lawan yang hampir tidak dikenal. Dia, di sisi lain, adalah Raja Rubah Sumo. Dia berada di peringkat ketiga di antara 8 Heavenly Kings, dan Master Jiwa tipe kontrol nomor 1 di Monster Academy. Namun dia kalah, dan dia kalah mutlak. Sumo kembali ke ruang tunggu. Dia telah mendapatkan kembali sikap tenangnya. Dai Yuyan berjalan dengan langkah cepat ke arahnya. Sumo, kamu baik-baik saja. Apakah ekormu? Sumo menggelengkan kepalanya. Aku tidak terluka serius. Aku baik-baik saja. Aku minta maaf semua orang atas kehilanganku. Dai Yuyan buru-buru berbicara, kehilangan satu putaran dalam pertandingan bukanlah apa-apa, kami selalu bisa memenangkan babak berikutnya. Tapi, mengapa Anda tidak menggunakan baju perang Anda? Sumo menggelengkan kepalanya. Dia lebih muda dariku 5 tahun. Jika aku menggunakan armor tempurku, hehe. Long Yue berjalan di depannya dan menepuk pundaknya. Jangan khawatir, pulanglah. Ekspresi Sumo menegang, lalu dia mengangguk dan berjalan keluar. Suara Long Yue bergema dari belakang. Suaranya tidak lagi main-main, tetapi bermartabat. Jika ada orang yang kalah dalam pertandingan mendatang karena memecat lawan, maka, jangan salahkan aku karena kejam dalam mendiskualifikasi kamu dari menjadi Raja Surgawi Monster Academy. Ekspresi Sumo berubah. Long Yue melihatnya. Akhirnya, Long Yue telah melihatnya. Seseorang hampir tidak bisa terdengar di ruang tunggu dengan hiruk-pikuk di luar ketika Tang Wulin kembali ke rekan-rekannya. Ketika dia melangkah ke ruang tunggu, semua kontestan yang menunggu giliran mereka menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Xie bergegas dan memberi pelukan besar pada Tang Wulin. Kapten, kamu sangat keren. Kamu hebat. Kamu benar-benar menang. Tang Wulin memutar matanya dan merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang kamu maksud dengan benar-benar menang? Oh ya, siapa yang menyebutkan tentang item roh 10.000 tahun? Jangan lupakan itu. Yue Zhengyu menundukkan kepalanya dan berbicara dengan kesal, sejak kapan kamu menjadi begitu kuat? Kapan cakar naga emas menjadi 2? Pertandingan ini seharusnya tidak dianggap sebagai kemenangan. Lawanmu bahkan tidak melepaskan armor tempurnya. Bahkan jika Anda dianggap sebagai pemenang, Anda tidak menang dengan gemilang. Anda tidak benar-benar mengalahkan lawan Anda. Petik 2. Terima kenyataan. Gu Yue menanggapinya dengan jijik. Apakah kamu pikir dia benar-benar tidak melepaskan armor tempurnya? Dia berbicara dengan berani dengan nada bermartabat, tetapi pada kenyataannya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengemudikan armor perang. Tang Wulin tertegun. Maksud kamu apa? Gu Yue menjelaskan, dia terlalu percaya diri dengan keterampilan jiwanya. Ketika cincin cahaya terbaliknya rusak oleh Golden Dragon Dreadclaw, ekornya bisa melindunginya. Namun, 5 ekornya semuanya terluka parah. Jika tebakanku benar, armor perangnya tentu terkait dengan ekornya. Beberapa ekornya hampir terputus setengah, dan kelima ekornya terpengaruh. Bagaimana dia bisa menggunakan armor perangnya? Jika tabrakan hebat terjadi ketika dia menggunakan armor perang, salah satu ekornya mungkin patah. Kekuatannya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, Tang Wulin memenangkan kompetisi ini adil dan jujur. Lawannya layak kalah karena memecat Tang Wulin. Petik 2. Tang Wulin tiba-tiba melihat cahaya karena sepertinya lawannya benar-benar menghargai dia. Namun, dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia selalu beruntung diberhentikan oleh lawannya. Jika tidak, jika Sumo sedikit lebih berhati-hati dan dipersenjatai dengan baju perangnya, akan sulit bagi Tang Wulin untuk menang. Tentu saja, dia punya kartu lain yang belum dia mainkan karena dia berjaga-jaga melawan baju sirah lawannya. Selama pertarungan, Tang Wulin tidak melepaskan Kaisar Blue Silvernya. Yue Zhengyu sedih. Item roh 10.000 tahun tidak murah untuknya. Ayo cepat. Cukup kacau sejak Tang Wulin mengalahkan orang-orang Monster Academy, Yuanen Yehui mengingatkan semua orang. Dia adalah yang tertua di grup dan berkepala dingin juga. Tang Wulin terasa dingin di hatinya. Ini adalah wilayah Star Luo Empire. Kemenangannya atas Monster Academy sudah pasti berdampak besar pada mereka. 8 dari mereka tidak tinggal diam, tetapi meninggalkan ruang tunggu dan dengan cepat kembali ke hotel mereka.
Adapun pertandingan babak kedua, Tang Wulin, Xie Xie, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan semua telah melewati pertandingan individu. Namun, Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi tidak berpartisipasi dalam pertandingan individu. Kemampuan utama Su Xiaoyan adalah kendalinya, sedangkan serangannya lebih lemah daripada yang lain. Seluruh Star Luo City berada dalam keributan saat ini. Sumu yang berada di peringkat ketiga di antara Eight Heavenly Kings dari Monster Academy gagal. Meskipun dia gagal dalam situasi tidak menggunakan armor tempurnya, dia masih dianggap gagal. Selain itu, ia kalah dari lawan yang basis kultivasinya lebih rendah dari dirinya sendiri. Ini tidak bisa dipercaya dan ternyata menjadi kemenangan tak terduga dalam kompetisi tahun ini. Sistem kontrol mampu membatasi sistem serangan. Selain itu, Sumu juga dikenal sebagai guru jiwa tipe kontrol nomor 1 di Monster Academy. Namun, ia menderita kekalahan dalam kondisi seperti itu. Tang Wulin, di sisi lain, menjadi terkenal. Segera, berita tentang dia mulai menyebar ke seluruh Bintang Luo City dan bahkan seluas seluruh benua Bintang Luo. Shrek, nama itu ada di pikiran semua orang. Mereka hanya ingat bahwa ada semacam akademi top di Douluo kontinen yang jauh. Ini adalah konfrontasi pertama mereka yang sekarang dikenal luas oleh semua orang, juga fakta bahwa Monster Academy telah kalah dari Shrek Academy. Ada banyak suara berbeda setelah itu. Beberapa memarahi, beberapa memaki, dan bahkan ada kesempatan di mana sekelompok orang menyerang Hotel Grand Star Luo. Akibatnya, serangan itu dibubarkan oleh personil militer pemerintah. Namun, ada beberapa pikiran analitis yang melakukan analisis terperinci dari pertempuran itu. Halo semuanya, saya Fanger dan komentator dari kompetisi elit muda jiwa Masters tingkat tinggi kontinental untuk ketiga kalinya. Pertandingan baru-baru ini telah menyebabkan perselisihan yang kontroversial. Oleh karena itu, saya berharap semua orang akan tetap tenang dan fokus pada kompetisi yang ternyata sangat menarik. Juga, saya akan memberikan analisis kompetisi. Petik 2. Fanger adalah seorang kecantikan yang memiliki posisi berpengaruh di dunia master jiwa bintang benua-benua, tetapi bukan karena kekuatan atau kemampuannya. Ketika jiwa bela dirinya terbangun, kekuatan jiwanya belum lahir sehingga dia tidak memenuhi syarat sebagai master panduan jiwa. Namun, dia memiliki gairah untuk profesi guru jiwa. Meskipun dia tidak berhasil menjadi guru jiwa, dia telah menghabiskan seluruh waktu dan energinya dalam mempelajari guru jiwa. Dia belajar sendiri, dan dalam dekade terakhir, dia belajar segalanya tentang guru jiwa mulai dari sekolah dasar hingga kursus lanjutan. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang guru jiwa, baju tempur, dan misya. Dia menerbitkan banyak tesis dan menerima pujian kritis dari dunia master jiwa. Sebagai seorang kecantikan yang jelas-jelas langsung pada intinya, dia menjadi terkenal di seluruh benua setelah dia terlibat dalam memberikan komentarnya tentang kompetisi para master jiwa. Kemudian, ia memenangkan penghargaan sebagai komentator di dunia Master Jiwa Star Luo Empire. Dia telah memberikan komentar dari kompetisi elit muda elit jiwa tingkat tinggi muda pada usia 16 tahun dan menerima pengakuan atas pekerjaannya. Sekarang, pada usia 22 dan untuk ketiga kalinya, dia adalah komentator untuk kompetisi. Dia dipandang sebagai dewi di mata orang-orang biasa dan guru jiwa. Fanger berbicara melalui sistem siaran publik yang segera menarik perhatian para penonton. Di layar jiwa, gambar Fanger muncul. Dia mengenakan pakaian putih dan tampak rapi dengan gaya potongan rambutnya yang disisir dengan sempurna. Wajahnya dengan corak yang cerah tampak terjepit, tetapi mata bundarnya yang besar penuh semangat. Dua lesung pipit terlihat ketika dia tersenyum yang membuatnya sangat menarik. Bahkan orang-orang gaduh yang menyebabkan gangguan sedang menonton layar. Perhatian mereka telah dialihkan. Aku pikir semua orang ingin tahu bagaimana Sumu Monster Academy kalah dalam kompetisi. Satu faktor tidak disengaja sementara faktor lain tidak bisa dihindari. Jadi, aku akan melakukan yang terbaik untuk menganalisis kompetisi demi keuntungan semua orang. Ekspresi Fanger berubah menjadi keras. Dia selalu merasa menjadi komentator untuk kompetisi guru jiwa adalah tugas suci. Itu juga merupakan profesi yang mulia baginya. Saya telah menyaksikan rekaman kompetisi secara rinci 3 kali. Meskipun saya masih belum berhasil mengungkap semua rahasia, saya cukup yakin tentang informasi yang saya peroleh yang akan saya bagikan dengan semua Anda sekarang.
Saya ingin menekankan bahwa ini hanyalah sebuah kompetisi, jadi saya harap tidak ada yang nasionalistis dalam hal ini. Pada saat yang sama, saya berharap semua orang dapat melihat ini secara objektif. Saya juga ingin mengatakan bahwa semua komentar yang saya buat hanya mewakili pendapat saya dan bukan otoritas lain. Petik 2. Bingkai berubah menjadi adegan kompetisi setelah dia berbicara. Itu adalah rekaman pertarungan Tang Wulin dan Sumu. Rekaman dihentikan pada saat ketika dua pesaing akan terlibat dalam pertempuran mereka. Bab 633, Analisis. Pertama, aku akan memperkenalkan dua kontestan kepada semua orang secara terperinci. Sumu, seorang siswa pengadilan batin Monster Academy, salah satu dari 8 surgawi Kings of Monster Academy. Julukannya adalah Fox King, jiwanya adalah 9 ekor. Fox, dia memiliki bakat dan garis keturunan dari rubah berekor 9. Dia adalah master jiwa pertempuran sistem kontrol peringkat 54. Dia dianggap sebagai master sistem kontrol terbaik di Monster Academy. Di antara rekan-rekannya, dia juga salah satu kontrol yang paling menonjol master sistem di Star Luo kontinen. Tang Wulin, berasal dari Korps Diplomatik Benua Douluo. Dia berasal dari Akademi Shrek, dan kekuatan jiwanya kira-kira antara peringkat 41 dan peringkat 43. Jiwa bela diri, tipe naga. Keahliannya adalah kekuatannya. Dia adalah jiwa pertempuran sistem penyerangan master. Informasi lain tidak jelas. Petik 2. Tidak diragukan lagi, informasi tentang Sumu lebih rinci, sedangkan informasi tentang Tang Wulin sangat langka. Dia hanya tahu bahwa Tang Wulin berasal dari benua Douluo. Adapun data tentang dia, itu sepenuhnya berasal dari analisis. Berdasarkan informasi dari dua kontestan ini, kita dapat menentukan bahwa kontestan Sumu seharusnya mampu sepenuhnya menekan lawannya dalam hal kekuatan. Namun, ada satu titik yang semua orang di sini mungkin telah mengabaikan bahwa aku benar-benar memilih kontestan Sumu, berusia 19 tahun dan 8 bulan. Kontestan Tang Wulin, berusia 15 tahun. Adapun berbulan-bulan, tidak jelas. Ketika dia mengatakan ini, warga bintang Kekaisaran Luo yang menonton layar membentak lagi. Seorang anak berusia 19 tahun melawan seorang anak berusia 15 tahun. Kesenjangan besar antara usia mereka sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Mereka yang sangat akrab dengan guru jiwa tahu apa artinya ini dengan jelas. Kata-kata Fanger selanjutnya bahkan lebih menghancurkan bumi dan menghancurkan surga. Oleh karena itu, aku menyimpulkan bahwa apakah kontestan Sumu kehilangan pertandingan ini karena kecerobohannya, dia telah kalah. Dalam hal bakat dan kekuatan alami, dia lebih rendah dari kontestan ini yang datang dari benua Douluo yang jauh. Fanger membutuhkan keberanian besar untuk mengucapkan kata-kata itu. Itu karena dia mungkin dikutuk oleh publik. Mereka yang berdiri di samping teman-teman mereka alih-alih kebenaran objektif tidak kekurangan dimanapun seseorang pergi. Namun demikian, dia mengatakannya begitu saja, dan dia melakukannya dengan kukuh. Kalau begitu, mari kita analisis kompetisi hari ini. Tanpa diragukan lagi, kontestan Sumu telah berhasil unggul di awal. Video mulai diputar ulang. Fanger mulai menjelaskan setiap keterampilan jiwa Sumu secara detail. Dia juga merinci efek dan fungsi dari pelepasan keterampilan jiwa dan mengapa Tang Wulin bereaksi seperti itu. Rekaman itu terus diputar ulang sampai berhenti pada saat di mana Tang Wulin akan melepaskan cakar naga emasnya. Ini adalah titik balik dari kompetisi. Titik balik yang krusial. Bahkan bisa dikatakan bahwa Sumu kalah karena serangan yang digunakan Tang Wulin berikutnya. Itulah mengapa meskipun Sumu telah kehilangan kompetisi, dia tidak kalah dari Tang Wulin. Sebaliknya, ia kehilangan dirinya sendiri. Ia terlalu percaya diri dengan kendalinya sendiri. Ia juga terlalu percaya diri dalam halo pembalikannya. Ia tidak pernah berharap lawannya dengan basis kultivasi yang lebih rendah dapat melepaskan serangan yang mampu menembus halo pembalikan. Petik 2. Adegan itu mulai diputar dalam gerak lambat. Cahaya dari cakar naga emas perlahan muncul di layar. Pemutaran berhenti sekali lagi ketika cakar naga emas menembus halo pembalikan dan memukul 5 ekor rubah Sumu. Penonton dapat dengan jelas melihat bahwa potongan besar rambut rubah dipotong. Bilah-bilah cahaya keemasan gelap itu setidaknya telah memotong ekornya hingga setengah dari ketebalannya. Melintas masa lalu. Bingkai kemudian beralih ke wajah Sumu. Pada saat itu, seluruh ekspresi Sumu berkerut. Dia jelas sangat kesakitan. Ya,
Setelah serangan ini, sepertinya kontestan sumo benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, dalam kenyataannya, dia sudah terluka parah. Jiwa bela dirinya adalah rubah ekor 9. Garis keturunannya adalah rubah ekor 9, buntut rubah adalah sumber energinya. Jika sumber dayanya rusak parah, luka yang dideritanya akan bisa dibayangkan. Jadi, setelah Tang Wulin dengan paksa menerobos serangan habis-habisannya, dia menyerah. Aku pikir dia yang paling mungkin tidak memiliki energi untuk melepaskan armor perangnya, daripada dia memilih untuk tidak melakukannya. Luka pada ekornya pasti sangat serius. Dia harus menyembuhkan mereka dengan cepat. Petik 2. Kesimpulannya, kekalahan sumo bukanlah tidak adil. Dalam arti tertentu, dia kalah sendiri. Adapun apakah dia bisa menang jika dia telah melepaskan baju tempur sebelumnya atau jika dia lebih berhati-hati saat melawan Tang Wulin, aku tidak akan menganalisis peristiwa yang sejauh ini murni teoretis. Namun, ada satu hal yang bisa saya yakini, dan itu adalah kontestan Tang Wulin juga harus memiliki kemampuan lain yang belum ditampilkannya. Apa jiwa bela dirinya? Ini masih sebuah misteri. Mengapa kedua jiwanya berdering keemasan? Itu juga sebuah misteri. Saya berharap bahwa pertempuran yang akan datang dapat menjelaskan beberapa hal ini. Pada saat yang sama, saya juga telah memutuskan bahwa mulai dari pertandingan ini, saya akan melakukan analisis pasca kompetisi pada semua pertandingan mendatang yang melibatkan kontestan ini yang berasal dari Shrek Academy. Petik 2. Terakhir, aku tidak berpikir itu hal buruk bagi kita bahwa siswa dari Akademi Shrek telah berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Bahkan jika kontestan terbaik kita menghadapi beberapa kesulitan, itu akan bermanfaat daripada rintangan. Kegagalan bisa menakutkan, tetapi kita harus belajar dari pengalaman yang kita dapat dari pengalaman ini. Hanya kegagalan seperti ini yang dapat membawa kemenangan di masa depan. Jika tidak, ketika dia mendekati akhir pidatonya, Fanger membuat ekspresi tak berdaya. Siaran berakhir di sana. Tentu saja, ada teriakan kemarahan, tetapi ada lebih banyak warga yang telah tenang. Analisis Fanger terdengar seperti dia sangat bias terhadap Tang Wulin, tetapi ketika dia menyatakan dari awal sampai akhir, tujuan pidatonya adalah untuk mendorong Akademi Monster. Dia menasehati setiap kontestan Star Luo Empire yang berpartisipasi dalam kompetisi elit muda Master Jiwa tingkat tinggi muda. Lawan yang kuat telah muncul. Jika Anda semua masih tidak menganggap lawan Anda cukup serius, maka kekalahan berikutnya mungkin menjadi milik Anda sendiri. Tentu saja, analisisnya telah memberi Sumo pukulan pribadi yang hebat. Lagi pula, pidato indah Sumo ketika akhirnya dia menyerah, dalam arti tertentu, telah diekspos untuk apa itu. Komentar ini dilihat oleh tim Akademi Shrek yang telah kembali ke hotel. Tidak mungkin mereka tidak melihatnya. Layar jiwa digantung di lobi hotel itu sendiri. Itu analisis yang menyeluruh. Itu langsung menuju inti masalah. Xie tidak bisa membantu tetapi memberikan pujian. Tang Wulin sedikit mengangguk. Komentar ini tidak sesederhana kelihatannya. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati dalam pertandingan mendatang. Kita harus menyembunyikan apa yang kita bisa. Kalau tidak, jika lebih banyak rahasia kita ditemukan oleh lawan kita, itu akan lebih sulit bagi kita dalam pertandingan yang akan datang. Sekarang setelah dia mengatakan semua itu, akan lebih sulit bagi kita untuk menang. Kemenangannya hari ini tidak mudah. Dengan paksa menahan kontrol kuat Sumo adalah beban yang cukup berat di tubuhnya, tetapi hasil akhirnya memuaskan. Dia hanya berhasil menang dengan sedikit keberuntungan. Jika Sumo memusatkan seluruh perhatiannya pada pertandingan ini begitu dia naik ke panggung, itu akan sangat sulit bagi Tang Wulin untuk muncul sebagai pemenang. Bagaimanapun, dia telah mengatasi rintangan ini. Beberapa putaran kompetisi solo adalah babak sistem gugur. Tidak mungkin baginya untuk melihat Sumo lagi dalam kompetisi 1 lawan 1. Adapun anggota lain dari Monster Academy, orang yang paling ditakuti Tang Wulin masih Long Yue. Seberapa kuat Matman Long itu? Sampai sekarang, itu masih menjadi misteri. Tekanan dari opini publik, lapangan rumah Star Luo Empire dan dari Monster Academy telah membuat semua orang kembali ke kamar masing-masing dan melanjutkan kultivasi mereka setelah pertandingan berakhir. Ye Xinglan adalah pengecualian karena dia harus terus membuat baju perang. Armor perang teman-temannya masih menunggu untuk diselesaikan olehnya. Pada saat yang sama,
dia terus mengumpulkan pengalaman dalam kerajinannya sendiri saat dia melanjutkan pencariannya untuk bakat membuat komponen inti armor tempur satu kata di masa depan. Ye Xinglan biasanya yang paling tenang di antara tim. Pada saat yang sama, dia juga orang dengan kepribadian paling ulet. Meskipun dia tidak menunjukkannya, sumber daya dari seluruh tim difokuskan padanya. Dia bekerja lebih keras daripada orang lain. Jika ada seseorang di antara tim Shrek yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata pertama, itu pasti akan menjadi miliknya. Tidak hanya kemunculan kuda hitam yang tidak terduga tidak mengurangi pengaruh kompetisi tahun ini, tetapi justru meningkatkannya. Para pejabat Kekaisaran Bintang Luo tidak memberikan pernyataan lain selain yang diminta untuk menjaga perdamaian dan ketertiban. Mereka membiarkan hal-hal untuk mengambil kursus masing-masing dan berharap semuanya berakhir dengan baik. Bab 634, 2-2. Turnamen Round Robin. Ruang hening. Sumu duduk bersila di tempat tidur. Di depannya, 5 ekor besar bergoyang dengan lembut. Saat ini, rambut mereka dibuka dan mereka terlihat kenyal. Pada setiap ekor besar, ada beberapa luka yang begitu dalam sehingga tulang-tulang di bawahnya terlihat. Ekor yang menderita cedera paling serius lebih dari 2/3 patah. Sepertinya akan pecah kapan saja. Halo lembut memiliki cahaya merah samar yang berdenyut berirama di atas ekor. Itu memacu penyembuhan, tetapi rasa sakit itu tak tertahankan. Seseorang duduk di hadapan Sumu, dan tinjunya terkepal erat. Itu adalah Dai Yuyan, pangeran keempat Kekaisaran Bintang Luo. Dia juga Raja 8 Heavenly Kings dari Monster Tigers Monster Academy. Pangeran itu benar-benar marah dan napasnya tidak menentu. Dia hanya tahu tentang keparahan luka Sumu setelah melihat Sumu. Tidak heran dia tidak menggunakan baju perangnya. Jika dia menggunakan baju perangnya, mungkin ekornya akan patah. Itu akan menjadi pukulan drastis. Namun, tidak hanya kalah dalam pertempuran memberi Sumu pukulan besar, itu juga membuat seluruh Akademi Monster di bawah tekanan besar. Analisis pasca kompetisi Fanger telah menumpuk pada tekanan tetapi Monster Academy tidak menanggapi. Yang lain mungkin tidak tahu latar belakang Fanger, tapi bagaimana mungkin Dai Yuyan tidak tahu. Fanger memuntahkan omong kosong tentang tidak mewakili partai resmi ketika dia jelas-jelas anggota partai. Bahkan, dia menyuarakan pendapat ayahnya. Jelas niat sang ayah untuk mengungkapkan situasi kompetisi untuk memacu Monster Academy. Di Star Luo Empire, meskipun Monster Academy sangat dihormati, itu jauh dari Shrek Academy di Dou Luo kontinen. Monster Academy mengandalkan pihak resmi untuk pengeluarannya. Adapun hasil kompetisi, tidak ada keraguan bahwa Dai Tianling tidak senang. Tang Wulin. Dai Yuyan menyipitkan matanya yang menyorotkan cahaya yang fokusnya sempit. Babak kedua kompetisi 1 lawan 1 membutuhkan waktu 2 hari untuk diselesaikan. Setengah dari kontestan didiskualifikasi yang mengurangi jumlah peserta. Namun, masih ada beberapa ronde ko yang harus diselesaikan sampai jumlah peserta turun menjadi 128 peserta. Hanya pada saat itulah mereka akan dibagi menjadi 8 kelompok untuk mengambil bagian dalam pertandingan grup. Pertandingan grup dilakukan dengan cara round robin. 8 teratas dengan poin kumulatif tertinggi kemudian akan melanjutkan ke babak sistem gugur di tahap akhir. Karenanya, seluruh proses kompetisi itu panjang dan membosankan. Bagi seseorang untuk menjadi juara, seseorang harus melalui hampir 20 pertempuran. Kompetisi Elite Masters tingkat tinggi jiwa muda kontinental sebelumnya telah berjalan terus-menerus selama 2 bulan. Kompetisi 2 lawan 2 dan kompetisi tim serupa, tetapi ada lebih sedikit tim yang berpartisipasi. Secara alami, kompetisi berjalan lebih cepat. Keberuntungan Tang Wulin kembali normal. Sejak babak ketiga, ia tidak menghadapi lawan yang menantang. Selama 10 hari berikutnya, ia memenangkan pertempuran demi pertempuran melewati tahap awal untuk akhirnya mencapai turnamen round robin. Keempat rekannya yang ikut serta dalam kompetisi solo juga sama-sama sukses. Dalam kompetisi 2 lawan 2, 4 pasangan dari Shrek Academy juga memiliki penampilan luar biasa. Mereka semua memasuki turnamen round robin. Kompetisi solo berlangsung 2 hari absen, sedangkan turnamen round robin tim dan dua-dua telah dimulai. Pagi ini, semua orang akan berpartisipasi dalam putaran pertama round robin untuk 2 lawan 2. Pada sore hari, kita akan memiliki putaran pertama kompetisi tim. Setiap orang harus berusaha mempertahankan stamina mereka. Di turnamen round robin,
kami tidak memiliki pesaing yang lemah. Berhati-hatilah agar tidak melukai diri Anda sendiri. Petik 2. Dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, Tang Wulin tampak lebih seimbang. Ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam kompetisi yang luar biasa ini. Setelah 12 hari, mereka secara bertahap beradaptasi dengan suasana kompetisi. Tang Wulin berada di bawah tekanan kuat karena dia harus menghadapi kerumunan yang mengejek di setiap pertandingan yang dia ikuti. Dia menjadi pusat cemoohan orang banyak sebelum, selama, dan bahkan setelah pertandingan. Komentar pasca kompetisi Venger secara eksklusif dilakukan untuk pertandingannya. Komentarnya selalu tajam, dan dia memberikan analisis yang akurat setiap saat. Sampai sekarang, Tang Wulin belum memanfaatkan Kaisar Blue Silver-nya. Dia selalu mengandalkan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas yang melibatkan kekuatannya yang sangat besar untuk bertarung. Untuk kompetisi 2 lawan 2, ada 8 tim di setiap grup. Itu tidak beruntung atau tidak beruntung untuk Tang Wulin dan rekan satu timnya. Bagian yang beruntung adalah bahwa Gu Yue, Xie Xie, Yuanen Yehui, dan dirinya semua berada di tim yang sama sedangkan bagian yang sial adalah bahwa ada juga tim dari Monster Academy dalam hal ini, grup. Dalam turnamen round robin 2 lawan 2, hanya 2 tim dari masing-masing grup yang bisa masuk ke 16 teratas pertandingan terakhir. Dengan kata lain, salah satu dari 3 tim yang berpartisipasi tidak akan lolos. Tang Wulin mengawasi kedua siswa Monster Academy ketika dia pertama kali melihat mereka. Keduanya memiliki kekuatan yang gagah. Anak laki-laki itu adalah Hua Lantang sementara gadis itu adalah Yezi. Keduanya memiliki basis budidaya 5 cincin ke atas. Meskipun mereka tidak pernah menggunakan armor perang dalam pertempuran sebelumnya, Tang Wulin yakin bahwa keduanya adalah Battle Armor Masters. Kombinasi dari 2 Master Battle Armor satu kata tentu saja merupakan tantangan yang berat. Kemungkinan mengalahkan mereka berdua hampir mustahil. Di antara kelompok-kelompok lain, Tang Wulin juga memperhatikan para kontestan dari Monster Academy. Mereka memiliki 2 tim lain yang satu tim lebih sedikit dari Akademi Shrek. Salah satu tim itu adalah kombinasi dari Sumu dan Dai Yuyan. Sumu berspesialisasi dalam kontrol sedangkan Dai Yuyan berspesialisasi dalam penyerangan. Keduanya bekerja sama dengan baik dan kekuatan mereka tak tergoyahkan. Tim lain memiliki Long Yue sebagai pemimpin mereka. Namun, Tang Wulin terkejut bahwa tim ini terdiri dari Long Yue dan Dai Yuner yang memiliki basis budidaya terlemah di antara 8 Heavenly Kings of Monster Academy. Long Yue bermitra dengan Dai Yuner untuk meningkatkan popularitasnya dan memperluas pengalaman pertempurannya. Dengan Long Yue di sisinya, memenangkan beberapa pertandingan pertama mereka ternyata menjadi sepotong kue. Mereka hampir tidak menemui ancaman apapun. Kelompok di mana Dai Yuyan dan Sumu berada tidak memiliki tim dari Akademi Shrek, sedangkan di kelompok Long Yue dan Dai Yuner, ada pasangan Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu. Ye Xinglan dan Su Lizhi berada di kelompok lain. Skenario ini menguntungkan bagi Shrek Academy. Jika keempat tim mereka berada di 16 final, pasangan terkuat adalah tim Tang Wulin. Karena itu adalah turnamen round robin, setiap tim dalam setiap grup harus bertarung dengan semua tim lainnya. Hari ini adalah putaran pertama turnamen round robin. Namun, kali ini Tang Wulin tidak akan berjuang sendirian. Ini adalah pertandingan paling menarik di babak 22 ini. Itu dianggap sebagai perjuangan untuk kejuaraan grup. Kita harus menang. Tang Wulin membuat keputusan tegas. Mereka berharap lolos di babak ini bersama Yuanen Yehui dan Xie Xie. Oleh karena itu, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan Hua Lantang dan Yezi. Dalam turnamen round robin, jika jumlah kemenangan dan kekalahan dari 2 tim adalah sama, maka wasit akan melihat hubungan hasil. Jika wasit tidak dapat menentukan pemenang dari hubungan hasil, maka mereka akan melihat waktu yang digunakan sepanjang pertandingan mereka. Oleh karena itu, jika Tang Wulin ingin memastikan bahwa tim Yuanen Yehui dan Xie Xie ada dalam daftar akhir, akan lebih baik untuk mengalahkan pasangan lawannya dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan terbaik. Tang Wulin dan Gu Yue berdiri bahu-membahu di panggung kompetisi. Untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan, setiap kali Gu Yue ada di sampingnya, Tang Wulin akan merasa damai. Di seberang mereka, Hua Lantang dan Yezi sudah ada di atas panggung. Hua Lantang adalah pemuda yang tampak biasa-biasa saja dengan tubuh sedang. Jika bukan karena seragam Monster Academy, akan sulit untuk mengenalinya di antara kerumunan.
Berbeda dengan dia, Ye Zi menarik. Dia akan terlihat sangat cantik seperti Dai Yuner seandainya dia lebih muda. Sekarang, dia tampak dewasa dan sudah melewati masa jayanya. Ketika keduanya berdiri bersama, mereka tampaknya tidak cocok. Namun, mereka berpegangan tangan. Jelas, mereka bukan hanya kawan, tetapi juga pasangan. Untuk alasan itu, mereka mendapat perhatian Tang Wulin. Hua Lantang harus memiliki beberapa daya tarik bawaan baginya untuk dipikirkan oleh Ye Zi. Tang Wulin telah mengamati pertempuran mereka sebelumnya. Di antara keduanya, Ye Zi adalah sistem pendukung utilitas jiwa guru sedangkan Hua Lantang adalah sistem serangan jiwa pertempuran master. Ye Zi juga satu-satunya sistem pendukung di antara Eight Heavenly Kings. Bab 635, 7 Harta Pagoda Mengkilap. Adapun dua Heavenly Kings of Monster Academy lainnya yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi 2 lawan 2, mereka berdua adalah master sistem kelincahan jiwa. Mengapa mereka tidak ambil bagian? Tidak ada yang tahu. Jika Tang Wulin pergi bertanya Long Yue tentang ini, Long Yue akan memberitahunya bahwa hanya hadiah dari 3 besar yang layak. Bagi Monster Academy, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengamankan 3 final. Di sisi lain, kompetisi 1 lawan 1 adalah peragaan kekuatan individu. Secara alami, semua orang yang dapat berpartisipasi telah melakukannya. Hua Lantang sedikit menyipit saat melihat Tang Wulin. Kepribadiannya tenang dan tenang. Dia telah melihat pertandingan Tang Wulin sebelumnya sebelum ini dan juga mendiskusikan dengan Su Mu mengenai kemampuan kontestan muda ini. Dia telah bermitra dengan Ye Zi selama bertahun-tahun sekarang, dan mereka berdua bekerja sama luar biasa dengan koneksi yang tak terucapkan. Mereka dikenal sebagai combo emas di Monster Academy. Su Mu, izinkan aku untuk membalasmu hari ini. Petik 1. Perhatian Ye Zi tertarik pada sesuatu yang lain. Tidak seperti Hua Lantang, tatapannya jatuh pada Gu Yue. Dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang Tang Wulin, dan bahkan apa yang mereka ketahui tentang siswa Akademi Shrek lainnya, gadis muda yang berdiri bahu-membahu dengan Tang Wulin ini hampir selembar kertas kosong bagi mereka. Dia baru saja memasuki kompetisi 2 lawan 2, tetapi pada pertandingan sebelumnya, dia lebih dari ekstra. Tang Wulin tampaknya telah mengurus lawan mereka sendirian, membawa mereka ke kemenangan. Namun, Ye Zi percaya bahwa Akademi Shrek tidak akan mengirim siapapun dengan ceroboh, apalagi jika orang itu seharusnya bekerja sama dengan Tang Wulin. Dari informasi yang mereka terima sebelumnya, Tang Wulin adalah kapten tim tempur Akademi Shrek ini. Untuk dapat dipasangkan dengan kapten, kekuatannya harus luar biasa. Di mimbar, Fanger mengenakan gaun putih panjang saat dia duduk di sela-sela. Ada beberapa layar jiwa di depannya. Dia mengenakan pengeras suara jiwa di kepalanya dan menatap layar dengan mata tajam dan berbinar. Halo semuanya, aku Fanger. Suaranya disiarkan di seluruh Kolisem melalui pengeras suara jiwa. Saya pikir semua orang ingin melihat pertandingan yang akan datang. Hari ini, saya akan memberikan komentar langsung sepanjang pertempuran. Akademi Monster Hua Lantang dan Ye Zi melawan Tang Wulin dan Gu Yue dari Akademi Shrek. Mengenai Hua Lantang dan Ye Zi, aku percaya semua orang tahu kekuatan mereka dengan baik. Mereka berdua anggota Eight Heavenly Kings Monster Academy. Hua Lantang dikenal sebagai Wolf King. Jiwa bela dirinya adalah yang paling kuat dari jenis serigala, yang Dragon Wolf. Ini adalah jenis yang tangguh yang memiliki sifat-sifat baik naga dan serigala. Menurut legenda, naga raksasa itu secara alami bebas pilih-pilih, dan dikawinkan dengan serigala yang melolong bulan. Maka, spesies Dragon Wolf lahir, diturunkan dalam satu garis keturunan. Ini unik di benua bintang Luo. Kembali pada hari itu, leluhur Hua Lantang adalah salah satu penguasa orang-orang asli benua bintang Luo. Kekuatan batinnya tak terbayangkan. Petik 2. Ye Zi, di antara 8 Raja Surgawi, dikenal sebagai Raja Pagoda. Dia memiliki jiwa bela diri legendaris Seven Treasures Glaze Pagoda. Sejak 20.000 tahun yang lalu, jiwa bela diri kuno seperti ini sudah dikenal sebagai raja dari jiwa bela diri yang berguna. Hal ini dapat sangat meningkatkan kawan pembawa dalam pertempuran. Keduanya bekerja sama dengan baik di kompetisi terakhir, dan mereka berhasil menempati posisi kedua dalam kategori 2 lawan 2. Petik 2. Lalu bagaimana dengan lawan mereka? Mengenai Tang Wulin, aku pikir kita sudah membahasnya terlalu banyak beberapa hari ini. Tentang kekuatan saja, dia masih beberapa liga jauhnya dari Wolf King,
tapi kita masih tidak tahu untuk apa sebenarnya jiwa bela dirinya yang misterius itu. Karena itu, aku tidak bisa mengatakan bagaimana pertandingan ini akan didasarkan pada informasi yang aku miliki saat ini. Petik 2. Yang lebih membangkitkan minatku adalah pasangan Tang Wulin. Wanita muda bernama Gu Yue ini telah menemani Tang Wulin dalam kompetisi 2 lawan 2. Jika kita melihat pertandingan sebelumnya, jiwa bela dirinya pasti adalah elemental control, tipe api, mengingat dia hanya menggunakan bola api dalam satu pertandingan tunggal. Adapun spesialisasinya, saya sangat menyesal, informasi yang kami miliki tentang dia tidak lengkap. Petik 2. Singkatnya, aku berharap dalam pertandingan ini, dua kontestan Monster Academy dapat belajar dari pengalaman kontestan sumo sebelum ini, dan tidak meremehkan lawan mereka dan bertarung untuk menang dengan sekuat tenaga. Komentar Fanger tidak bisa lagi didengar di dalam penghalang panggung kompetisi tertutup. Saat ini, mata Tang Wulin hanya bisa melihat lawan-lawannya. Setelah wasit memberi kedua pasangan sinyal, ia mengumumkan hitung mundur akan dimulai. 3, 2, 1. Mulai. Dengan pengumuman dimulainya pertandingan, Tang Wulin dan Hua Lantang bergegas maju hampir bersamaan. Dengan kilatan cahaya keemasan, dua cincin jiwa emas bangkit dari bawah kaki Tang Wulin. Sementara itu, tubuh naga emas yang mendominasi dirilis. Saat Hua Lantang berlari maju, tubuhnya juga berubah. 5 cincin jiwa, 4 ungu dan 1 hitam, naik dari bawahnya. Dia memiliki cincin jiwa 10.000 tahun. Tubuhnya cepat berubah saat ia berlari ke depan. Dari tampak seperti manusia normal, fisiknya bertambah secara instan. Kepalanya mengambil bentuk serigala, dengan moncong yang menonjol menunjukkan taringnya yang putih mengerikan. Anehnya, dia tidak tumbuh bulu. Sebaliknya, gumpalan sisik ungu muncul. Sisik-sisik ini semuanya berbentuk oval yang aneh dan menutupi seluruh tubuhnya. Setelah tumbuh setinggi lebih dari 2 meter, timbangan itu membuatnya semakin menakutkan. Sepasang cakar tajam menjorok keluar, dan kecepatannya meningkat sangat sekaligus. Dia bukan hanya master jiwa sistem serangan, tetapi juga master sistem kelincahan. Jiwa bela diri Dragon Wolf-nya, ketika kecepatannya dilepaskan, tentu saja bisa menyaingi semua sistem ketangkasan jiwa bela diri. Dari kejauhan, Ye Zi dan Gu Yue juga maju. Gu Yue melambaikan tangan kanannya dan bola api besar dengan diameter lebih dari 1 kaki ditembakkan ke langit. Itu telah berubah menjadi parabola dan melesat ke arah Ye Zi yang jauh. Tapi reaksi Ye Zi mengejutkan semua orang. Tiba-tiba matanya menyala, dan dia mengayunkan kedua tangannya keluar. Sinar cahaya ditembakkan dan melebar di udara. Mereka kemudian terbang kembali ke tubuhnya. Itu adalah potongan baju besi yang berkedip dengan cahaya 7 warna. Setelah menutupi tubuhnya, mereka dengan cepat terhubung satu sama lain, melindungi dia dari kepala hingga kaki. Pada saat yang sama, lapisan cahaya 7 warna meledak dari tubuhnya dan melindunginya di dalam dirinya sendiri. Armor perang. Armor perang satu kata. Kompetisi baru saja dimulai, dan Ye Zi telah mengambil langkah yang tidak biasa dengan segera menggunakan armor pertempuran satu kata. Bola api menghantam penghalang, memancarkan cahaya yang kuat, lalu dengan cepat hancur dan menghilang. Di sisi lain, penghalang 7 warna hanya sedikit bergelombang. Ye Zi merentangkan lengan kanannya dan 5 cincin jiwanya ungu naik dari bawah kakinya. Sebuah pagoda indah, setinggi 1 kaki, 7 lapis muncul di telapak tangannya. Legenda mengenai Seven Treasures Glaze Pagoda tersebar sangat luas di Star Luo Kontinen dan Dou Luo Kontinen. 20.000 tahun yang lalu, di antara generasi pertama Shrek Seven Monsters dari Akademi Shrek, tidak termasuk yang paling terkenal, Dewa Laut Tang San, dan istrinya, daging tulang Dou Luo Xiaowu, jiwa bela diri dari sistem pendukung utama guru jiwa di tim mereka adalah Seven Treasures Glaze Pagoda. Pembawa akhirnya mengangkat Seven Treasures Glaze Pagoda ke Nine Treasures Glaze Pagoda dan akhirnya menjadi dewa. Itu adalah jiwa bela diri yang kuat yang pernah menghasilkan dewa. Bahkan di benua Dou Luo, jiwa bela diri seperti ini sudah hilang. Tidak ada yang mengira itu akan muncul di bintang Luo benua. 7 harta magis, yang pertama disebut kekuatan, yang kedua disebut kecepatan. Di pagoda 7 lapis itu, 2 sinar cahaya yang mengalir keluar dari 2 lapisan terendah dan langsung mendarat di Hua Lantang. Semua orang hanya bisa melihat bahwa tubuh Hua Lantang telah tumbuh lagi, dan dia melaju dengan cepat.
Dia meninggalkan serangkaian bayangan saat dia berlari dan muncul di depan Tang Wulin hampir seketika. Sepasang cakar serigala menebas secepat kilat. Properti yang paling memprihatinkan dari Seven Treasures Glaze Pagoda adalah perluasannya. Menggunakan Seven Treasures Glaze Pagoda dengan satu cincin jiwa, keterampilan jiwanya bisa meningkatkan satu atribut sebanyak 20%. Misalnya, cincin jiwa pertama Yezi adalah peningkatan kekuatan, sehingga dia bisa meningkatkan kekuatan seseorang hingga 20%. Ketika Seven Treasures Glaze Pagoda dinaikkan menjadi 2 cincin, selain mendapatkan keterampilan jiwa kedua, jumlah peningkatan dari 2 keterampilan jiwa itu, secara mengejutkan, juga dinaikkan menjadi 30%. Setelah itu, dengan setiap cincin ditambahkan ke basis budidaya, tingkat peningkatan akan meningkat 10%. Dengan kata lain, peningkatan yang diberikan Yezi, yang saat ini berada di pangkalan berdering 5, memberi Hua Lantang 60%. Bab 636, Jiwa Bela Diri Dragon Wolf. Hua Lantang sudah menjadi ahli di peringkat Raja Roh 5 Cincin. Ketika kekuatan dan ketangkasannya meningkat 60%, dia adalah musuh yang tangguh. Ini adalah kekuatan utility martial soul terbaik Douluo benua ini. Jika ini adalah pertarungan tim, maka efek peningkatannya akan lebih besar. Jika para ahli seperti Long Yue, Dai Yuyan, dan Sumu memiliki atribut tertentu meningkat sebanyak 60%, mereka akan menakutkan bagi lawan mereka. Menurut legenda, jika Seven Treasures Glaze Pagoda dapat berevolusi ke tingkat Nine Treasures Glaze Pagoda, bahkan orang mati akan dihidupkan kembali. Itu akan menjadi eksistensi yang bertentangan dengan kehendak langit. Bang! Tang Wulin dan Hua Lantang bertabrakan. Tang Wulin merasakan dampaknya dan momentum ke depannya terganggu tiba-tiba. Demikian pula, Hua Lantang terhenti karena tabrakan. Keduanya bangkit satu sama lain secara bersamaan. Tidak ada yang mendapat keuntungan. Kekuatan Tang Wulin dominan. Di bawah kekuatan dan kelincahan peningkatan Pagoda 7 Harta Karun, Hua Lantang telah melampaui kekuatan sistem serangan Master Jiwa Pertempuran dengan peringkat yang sama. Namun, tampaknya dia setara dengan Tang Wulin. Komentar Fanger mengungkapkan keheranan. Jelas, dia terkejut dengan apa yang terjadi di depan matanya. Cahaya ungu melintas di mata Hua Lantang dan kelincahan tubuhnya meningkat tiba-tiba. Cincin jiwa kedua di tubuhnya meledak dengan cahaya. Tubuhnya berkedip 7 kali. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, Dragon Wolf Kill. Sinar tajam berkilau pada sepasang cakar serigala. 7 sinar lampu keunguan yang memancar dari tubuhnya memiliki aura kematian. Tang Wulin berdiri beku. Dia mendengus lalu menginjak tanah dengan berani dengan kaki kanannya untuk membalikkan esensi darahnya. Detik berikutnya, raungan naga yang dalam terdengar. Entah kenapa, ketika dia mendengar raungan naga, Hua Lantang melambat. Tak lama kemudian, lingkaran cahaya keemasan diikuti oleh 8 naga emas kecil menyebar dari bawah kaki Tang Wulin. Cahaya keemasan dan cahaya ungu dengan cepat berinteraksi satu sama lain. Cahaya ungu menyebar secara instan. Balok cahaya keemasan menyebar perlahan ke atas. Di permukaan tubuh Hua Lantang, busur listrik muncul saat dia diguncang dengan kejam dan dikirim terbang. Bagaimana itu bisa terjadi? Yezi terperangah. Bahkan komentator Fanger berhenti sebentar. Apa yang terjadi sebelum mereka benar-benar di luar pemahaman siapapun? Ketika ia melepaskan keterampilan jiwanya, Hua Lantang berada di bawah peningkatan Pagoda 7 Harta Berharga. Kekuatan dan ketangkasannya meningkat 60%. Namun, ketika keterampilan jiwanya bertabrakan dengan Tang Wulin, itu hancur secara instan. Apa yang terjadi? Yezi bereaksi dengan cepat. Dia telah menjadi mitra Hua Lantang selama bertahun-tahun sehingga mereka hampir bisa saling membaca pikiran satu sama lain. Pada saat-saat kritis, mereka tidak akan menahan diri. Lapisan ketiga dan keempat dari Seven Treasures Glaze Pagoda berkedip dengan cahaya secara bersamaan. Ada sihir di 7 harta. Yang ketiga disebut jiwa, dan yang keempat, melawan. Keterampilan jiwa ketiga adalah peningkatan kekuatan jiwa sedangkan keterampilan jiwa keempat adalah peningkatan pertahanan. Setelah Seven Treasures Glaze Pagoda tipe jiwa bela diri bergabung dengan generasi alat jiwa, ada komplikasi yang merupakan peningkatan dari baju besi pertempuran tidak dapat diterapkan pada jiwa bela diri. Mungkin itu adalah kehendak langit bahwa kemampuan Seven Treasures Glaze Pagoda harus dikekang agar armor perang tidak memiliki cara untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Oleh karena itu,
jiwa bela diri satu kata Yezi hanya melayani dua tujuan. Satu untuk pertahanannya sendiri sementara yang lain untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Metode peningkatan yang dia lepaskan berada di peringkat Raja Roh 5 Cincin. Namun, durasi skill jiwanya dan metode peningkatan berada di peringkat Soul Saint berdering 7. Dua sinar jatuh ke tubuh Hua Lantang. Kekuatan dan pertahanan jiwa Hua Lantang meningkat pesat. Secara bersamaan, ia juga bereaksi dengan kecepatan kilat. Tangannya terlempar ke belakang. Potongan baju perang muncul dalam sekejap. Kemudian, mereka terbang menuju tubuhnya dan bergabung bersama. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan kalah, seperti yang dilakukan Sumu pada Tang Wulin. Dia tidak mengerti mengapa keterampilan jiwanya hancur secepat yang terjadi setelah itu bertabrakan dengan Tang Wulin. Dia merasakan kekuatan halus namun kuat yang berasal dari Tang Wulin yang melumpuhkannya sepenuhnya dari melepaskan basis budidayanya. Jika dia tidak ditingkatkan oleh Pagoda 7 Harta Karun, perasaan ini akan lebih jelas. Meskipun demikian, ia harus mengatasi masalah yang ada. Di bawah 4 perangkat tambahan hebat dari Seven Treasures Glaze Pagoda bersama dengan baju perangnya sendiri, dia memiliki keyakinan penuh dalam mengatasi berbagai strategi yang digunakan Tang Wulin. Tidak mungkin Tang Wulin mengalahkannya. Pada saat ini, sebuah situasi yang tidak terduga muncul. Sebuah telapak ramping tiba-tiba muncul di pundak Hua Lantang yang keras dan lebar. Tak lama kemudian, cahaya perak menyala dan Hua Lantang menghilang bersama dengan sosok yang muncul tiba-tiba. Armor perang yang seharusnya bergabung dengan Hua Lantang tiba-tiba kehilangan target mereka. Mereka melayang tidak pasti di udara. Pada saat yang sama, anggur berwarna biru muncul diam-diam. Cincin jiwa sejati Tang Wulin akhirnya melakukan debutnya di depan penonton Star Luo Empire. 3 ungu dan 1 hitam. Keempat cincin jiwa berkedip-kedip. Detik berikutnya, tanaman merambat melesat keluar dengan cepat dan menenun diri mereka ke jaring raksasa di udara. Itu luar biasa melilit semua baju perang yang Hua Lantang telah lepaskan beberapa saat yang lalu dan mengencangkan dirinya. Ini adalah kemunduran sehubungan dengan baju perang pertempuran satu kata yang biasa. Armor perang satu kata yang biasa dibuat secara eksternal. Meskipun terhubung dengan garis keturunan dan kekuatan jiwa seseorang, itu harus melalui proses pemberian. Karena Tang Wulin dan kawan-kawan tahu bahwa lawan mereka kemungkinan besar adalah penguasa baju zirah pertempuran, mereka pasti datang dengan beberapa tindakan balasan. Strategi pertempuran yang mereka gunakan dirancang khusus untuk Eight Heavenly Kings dari Monster Academy. Tanpa ragu, tangan ramping itu adalah milik Gu Yue. Retret ruang Gu Yue bisa menyeret orang yang tunduk padanya, tapi ini jelas tidak mungkin dilakukan pada lawan. Itulah alasan dia berteleportasi di belakang Hua Lantang dan menunggu kesempatan untuk menangkapnya tanpa sadar ketika dia dikejutkan oleh kekuatan pertempuran Tang Wulin. Armor perang Hua Lantang secara alami mengikuti pemiliknya. Namun, Kaisar Blue Silver Tang Wulin telah menjalin dan memenjarakan armor perang ini dengan rumput Blue Silver. Sangat tidak mungkin Hua Lantang bisa mengenakan armor tempurnya. Itu adalah yang pertama bagi warga Kekaisaran Bintang Luo untuk menyaksikan cara yang cerdik dalam melawan seorang master baju zirah pertempuran satu kata. Hua Lantang merasa visinya kabur. Pada saat berikutnya, dia muncul di tempat yang berbeda. Di depannya, lawannya bukan lagi Tang Wulin, tetapi seorang gadis muda. Peningkatan dari Seven Treasures Glaze Pagoda di tubuhnya masih efektif. Dia berteriak dan sepasang cakar serigala memotong bahu Gu Yue. Gu Yue mencibir dan cahaya perak melintas di depan matanya. Sesosok berdiri di samping sebelum Hua Lantang secara efektif menghalangi jalannya. Raungan naga gemuruh meletus sesudahnya. Naga emas mengejutkan surga, yang lain mungkin tidak tahu mengapa jiwa bela diri Dragon Wolf bisa ditekan. Namun, akan sama mengejutkannya jika Tang Wulin dan Gu Yue juga tidak tahu. Bahkan, ketika Tang Wulin tahu bahwa jiwa bela diri lawannya mengandung garis keturunan tipe naga, dia sudah memikirkan cara dia akan bertarung dalam pertempuran ini. Sejak garis keturunan Raja Naga Emas terbangun, tidak pernah mengecewakan Tang Wulin. Setiap kali dia melawan lawan yang kuat dalam pertempuran, asalkan lawannya memiliki garis keturunan tipe naga, lawannya pasti akan ditekan oleh garis keturunan Raja Naga Emasnya. Semakin kecil perbedaan dalam basis budidaya mereka, semakin besar penindasan. Hanya ada sedikit perbedaan antara basis budidaya lawannya dan dirinya sendiri. Selain itu,
dia telah menembus segel kelima garis keturunan Raja Naga Emas. Auranya menjadi lebih kuat. Secara alami, penindasannya terhadap jiwa bela diri Dragon Wolf terasa. Ledakan. Tabrakan kali ini lebih langsung. Meskipun dia berada di bawah peningkatan pagoda 7 harta karun, Hua Lantang terhuyung-huyung 7 hingga 8 langkah mundur sebelum dia berhasil menyeimbangkan dirinya. Namun, dia sekarang bertarung melawan tidak hanya Tang Wulin, tetapi juga Tang Wulin dan Gu Yue. Sebuah bola api biru besar menghampirinya sebelum dia berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Bola api meledak di depannya dan mengeluarkan suara memekakkan telinga. Pada saat ini, Hua Lantang menunjukkan kekuatannya sebagai Wolf King 8 Surgawi. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya tampak menyala. Sisik di sekujur tubuhnya adalah kilau dari logam aneh. Lengannya melindunginya dari ledakan bola api. Ledakan itu menyinari seluruh tubuhnya dengan bola api biru tetapi cepat padam. Keterampilan jiwa ketiga, Diamond Dragon Wolf. Saat ini, tubuhnya memiliki peningkatan pertahanan 60%. Selain itu, ia memiliki kekuatan pertahanan Diamond Dragon Wolf. Dia mengambil pukulan terberat kepala bola api biru Gu Yue. Pada saat yang sama, seberkas cahaya lain melesat ke arahnya dari jauh. Itu dimaksudkan untuk menargetkan tubuhnya. Peningkatan kelima telah tiba. The Seven Treasures Glaze Pagoda, skill jiwa kelima yang merupakan peningkatan serangan. Seketika, tubuh Hua Lantang terbakar dengan nyala keunguan. Cahaya ungu berputar di dalam matanya dan lengannya membesar luar biasa sementara tubuhnya bergetar. Dia melewati Tang Wulin dan mencapai Gu Yue dalam sekejap. Sepasang cakar serigala menebas Gu Yue pada saat yang sama. Bab 637, mengontrol kompetisi. Kelincahan, kekuatan, serangan, pertahanan, dan kekuatan jiwanya semua meningkat sebesar 60%. Bahkan jika dia tidak memiliki armor tempurnya sekarang, basis budidaya Hua Lantang setara dengan seorang ahli kaisar jiwa 6 cincin. Tidak peduli dari mana penindasan dari lawannya datang, selama dia mengalahkan mereka semua, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Karena itu, Hua Lantang memutuskan untuk menggunakan cara paling sederhana dan paling langsung untuk berperang. Lawanmu adalah aku. Tang Wulin mendengus. Tubuhnya bergoyang ketika dia muncul di depannya. Meskipun ia tidak secepat Hua Lantang dalam hal kecepatan, Ghost Shadow Bingung Trek adalah yang paling gesit dari gerak kaki. Hua Lantang menggunakan metode paling sederhana untuk memblokir Gu Yue sementara Tang Wulin melepaskan naga emas lain mengejutkan surga. Cakar serigala dan cakar naga saling bertabrakan. Keduanya terhuyung mundur bersamaan. Anehnya, mereka sama-sama cocok. Tang Wulin, yang telah menembus segel kelima Raja Naga Emas jelas sangat kuat dalam hal kekuatan absolut. Selain itu, ia memiliki efek menekan garis keturunannya. Bahkan dengan berbagai peningkatan, Hua Lantang secara keseluruhan masih cukup lemah. Cincin jiwa keempat Hua Lantang langsung menyala. Matanya tiba-tiba menjadi cerah dan tubuhnya menjadi ilusi. Bayangan ilusi dalam bentuk naga terbang dari tubuhnya. Tak lama kemudian, seekor naga kecil hitam keabu-abuan melompat dari belakangnya dan bergabung bersama dengan bayangan naga ilusi itu. Bayangan naga ilusi muncul dan berubah menjadi naga lapis baja yang ditutupi sisik hitam keabu-abuan. Itu terbang langsung menuju Tang Wulin. Semuanya terjadi dalam sekejap. Hua Lantang telah melepaskannya ketika keduanya terhuyung mundur. Naga lapis baja adalah spesies tak kenal takut di antara naga darat. Tidak diragukan lagi, ini adalah keterampilan jiwa yang diciptakan oleh perpaduan jiwa roh dengan keterampilan jiwa. Hua Lantang adalah seorang oportunis yang berani yang tidak pernah gagal memanfaatkan kesalahan lawannya. Raungan naga yang dalam terdengar dari tubuh Tang Wulin pada saat yang sama. Kepala naga Humongous muncul di atas kepalanya. Itu menundukkan kepalanya dan dalam gerakan selanjutnya mengunyah naga lapis baja yang tampaknya ganas dengan rahangnya yang besar. Jiwa roh hanya berhasil meraung sekali. Itu berjuang untuk melarikan diri. Sementara itu, kepala naga besar melintas dengan cahaya kemasan. Suara klik terdengar dan jiwa roh naga lapis baja hancur seketika. Kemudian, itu tersedot oleh mulut raksasa dan menelan perutnya. Hua Lantang mendengus. Jiwa berdering di tubuhnya pada titik ketiga dan keempat hancur seketika. Akibatnya, ia meludahkan seteguk darah segar. Jiwa arwahnya hancur dan tertelan. Cincin jiwa yang melekat hancur dengan itu, secara alami. Faktanya,
Arwah jiwa tidak bisa dihancurkan kecuali jika sang guru jiwa mati. Situasi seperti itu biasanya tidak terjadi. Bahkan jika roh arwah seseorang hancur, ia masih bisa mengandalkan tubuh utama untuk meregenerasi dirinya sendiri. Sungguh membingungkan bahwa penghancuran naga lapis baja Hua Lantang telah menyebabkan hancurnya dua cincin jiwanya. Tidak ada yang melewatkan kesempatan emas, Tang Wulin melemparkan tangannya. Mengontrol naga penangkap derek. Kekuatan hisap yang sangat besar menyapu Hua Lantang menuju Tang Wulin. Pada saat yang sama, tubuh Gu Yue melintas dan dia berteleportasi ke punggung Hua Lantang. Telapak tangannya yang cantik memukulnya tepat di punggungnya. Tidak jauh dari situ, Ye Zi memandang Hua yang langsung terkena telapak tangan Gu Yue. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah melakukan semua peningkatan yang dia bisa. Meskipun demikian, dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Yue dan Tang Wulin memiliki teknik menelan jiwa roh. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Diamond Dragon Wolf telah menghilang dengan hancurnya cincin jiwa. Hua Lantang hanya bisa mengandalkan kegigihannya sendiri dan peningkatan pagoda 7 harta berharga untuk menangkal serangan Gu Yue. Sepasang cakar naga emas Tang Wulin sudah mengiris dadanya. Hua Lantang mendengus. Matanya berkedip dengan kilatan tegas. Cincin jiwa kelima di tubuhnya akhirnya bersinar. Lapisan cahaya hitam pekat seperti tinta segera menelan tubuhnya. Pisau hitam pitch melesat keluar dari sepasang cakar tajamnya dan meretas Tang Wulin. Ini adalah cara serangannya yang paling kuat, Dragon Wolf Perish Clutch. Efek khusus terlampir adalah disintegrasi semua elemen. Itu hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Dia, bagaimanapun, tidak menggunakan Dragon Wolf Perish Clutch untuk memblokir cakar naga emas Tang Wulin. Sebaliknya, ia mengambil posisi membakar batu giok dan batu. Lengannya memanjang dengan cepat di tengah suara retakan yang dibuat tulangnya. Meskipun Tang Wulin memiliki head start, dia menyusul Tang Wulin. Namun demikian, dia tidak berharap Tang Wulin tiba-tiba menoleh ke arah Ye Zi. Ye Zi menyaksikan kekasihnya terperangkap dalam serangan menjepit. Kecemasan tertulis di seluruh wajahnya ketika dia melihat sepasang mata ungu. Dengan semangatnya yang sangat terguncang, semua perangkat tambahannya terputus seketika itu juga. Meski begitu, dia segera sadar kembali. Ketika dia menjadi pucat karena ketakutan, dia buru-buru memulai kembali 5 keterampilan jiwanya. Tapi, dia sudah terlambat. Tang Wulin perlu baginya untuk terganggu sesaat. Saat itu juga, Dragon Wolf Perish Clutch mencapai Tang Wulin, sementara telapak tangan Gu Yue membakar punggung Hua Lantang. Cincin jiwa emas kedua yang belum pernah dia lepaskan sebelum kompetisi ini akhirnya bersinar dengan cahaya gemerlapan yang memberi sisik pada tubuh Tang Wulin kilau emas yang mirip dengan permukaan cermin. Dragon Wolf Perish Clutch menebas tanpa ampun di dada Tang Wulin. Namun, yang membuat Hua Lantang kaget adalah sisik di tubuh Tang Wulin berkilau. Cahaya yang berkedip menyilaukan matanya. Dia merasa seolah-olah Dragon Wolf-nya Perish Clutch hanya menggaruk paduan yang mengeras. Efek khusus dari disintegrasi tidak ada. Detik berikutnya, cakar naga emas Tang Wulin mendarat di dadanya. Ketika cakar akan mengenai benar, 10 jari Tang Wulin tiba-tiba tegak. Dia tidak menggaruk tubuh Hua Lantang dengan ujung cakarnya tetapi sebaliknya mengubah goresan menjadi pukulan. Telapak tangannya membakar dada Hua Lantang. Ledakan. Tubuh Hua Lantang terbang mundur seperti bola meriam. Dia berada di udara ketika darah segar menyembur dari mulutnya. Bahkan dia sendiri bisa mendengar suara tulangnya patah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dari tabrakan awal hingga Hua Lantang terbang menjauh setelah dipukul parah. Durasi seluruh pertandingan benar-benar singkat. Begitu Hua Lantang terlempar keluar, seluruh Kolisem terdiam. Puluhan ribu penonton Star Luo City menjadi sunyi senyap sehingga Anda bisa mendengar pin drop. Bahkan Fanger yang telah berbicara dengan cepat selama komentarnya berhenti tiba-tiba. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami apa yang baru saja dia saksikan dalam kompetisi. Apakah sudah selesai? Hua Lantang berbaring di lantai. Dia dalam keadaan pingsan. Meskipun sinar cahaya dari Seven Treasures Glaze Pagoda telah bersinar di tubuhnya, mereka tidak diragukan lagi tidak banyak membantu lagi. Peningkatan yang terganggu sangat mengurangi kekuatan serangan Hua Lantang pada tubuh Tang Wulin. Ini juga melemahkan kekuatan pertahanan Hua Lantang dan atribut lainnya secara signifikan. Demikian pula, efek dari Dragon Wolf Perish Clutch tidak mampu. Jika Tang Wulin tidak menahan pada saat terakhir,
Hua Lantang akan berubah menjadi mayat sekarang. Ye Zi tertegun. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan suportifnya, dia masih hanya seorang master sistem pendukung jiwa. Itu berarti dia tidak memiliki kemampuan ofensif sendiri. Berapa lama kekuatan pertahanan armor tempurnya bertahan? Gue Yue sudah menargetkan Ye Zi. Sebuah bola api besar muncul di tangannya. Saya menyerah. Ye Zi membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia segera melepaskan penghalang pribadinya dan berlari ke Hua Lantang dengan langkah cepat. Dibandingkan dengan kehidupan kekasihnya, kompetisi itu tidak signifikan. Ketika dia melihat serangan berat Tang Wulin pada Hua Lantang, dia tidak bisa menahan rasa sakit di tenggorokannya. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuh Hua Lantang. Dengan penyerahan dirinya, penghalang pelindung tahap kompetisi dinonaktifkan. Petugas medis buru-buru naik ke panggung untuk merawat Hua Lantang yang tidak sadar. Tang Wulin berbalik dan menatap Gu Yue sambil tersenyum. Dia mengulurkan lengan kanannya untuk melepaskan Blue Silver Emperor-nya. Potongan-potongan baju perang menembak ke arah Hua Lantang dan jatuh diam di sampingnya. Bab 638, Pencapaian Taktis. Gu Yue mengulurkan telapak tangannya dan Tang Wulin dengan sangat tinggi. Mereka berdua tersenyum lebar, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak perlu. Fanger menghela nafas lega di platform. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah pertandingan yang dilaksanakan dengan baik. Ya, Hua Lantang dan Ye Zi telah menjadi target sejak awal. Saya benar-benar tidak berharap metode pertempuran Tang Wulin dan Gu Yue begitu mengerikan. Jika Tang Wulin dikatakan telah memenangkan pertandingan pertamanya karena Sumu dengan ceroboh memecatnya, lalu bagaimana dengan pertandingan ini? Apakah Hua Lantang dengan sembarangan memecatnya? Tidak juga. Dia memfokuskan semua upayanya pada pertarungan sejak dia naik ke atas panggung. Dia sama sekali tidak ceroboh. Bahkan dengan basis budidaya 5 cincinnya dan begitu banyak peningkatan, Hua Lantang masih tidak berhasil meraih kemenangan ketika ia bertarung dengan Tang Wulin. Bahkan baju perangnya telah dinonaktifkan oleh Tang Wulin. Apakah jiwa bela diri Tang Wulin adalah tipe tanaman? Apakah itu jiwa bela diri kembar? Mungkin, ketiga cincin jiwa ungu dan hitam itu adalah bagian dari jiwa bela dirinya yang sebenarnya. Pikiran Fanger berada dalam kebingungan. Dia telah mempelajari jiwa-jiwa bela diri selama bertahun-tahun, tetapi dia benar-benar bingung bagaimana menjelaskan apa yang terjadi pada tubuh Tang Wulin. Dia perlu tenang dan melakukan analisis menyeluruh sebelum dia bisa memberikan kesimpulan yang akurat, tapi itu pasti terlalu cepat. Di ruang tunggu, ada tatapan dalam tatapan Long Yue. Wajah Dai Yuyan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak akan pernah percaya bahwa kombinasi emas Hua Lantang dan Ye Zi bisa kehilangan begitu saja. Itu tidak masuk akal. Mereka jelas tidak mengeksploitasi kekuatan mereka sama sekali. Apa yang terjadi dengan Hua Lantang hari ini? Kenapa dia bertingkah seperti Wus? Wajah Dai Yuyan dipenuhi dengan kebingungan. Dia ditekan. Pasti itu adalah penekanan garis keturunan, suara Long Yue yang dalam dan rendah bergema. Semua orang dari Akademi Monster mengalihkan pandangan mereka padanya. Penindasan garis keturunan. Apa maksudmu? Bahwa Tang Wulin memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Apakah itu garis keturunan tipe naga? Dai Yuyan sangat cerdas. Dia mengerti begitu dia mendengar kata-kata Long Yue. Long Yue mengangguk dengan lembut. Seharusnya, jiwa bela diri dari 3 cincin ungu dan 1 jiwa hitam harus menjadi basis budidaya yang sebenarnya. Dia hanya leluhur jiwa 4 cincin. Kedua cincin jiwa emas itu pasti berasal dari kekuatan garis keturunannya. Jika aku benar, dia akan menjadi master jiwa dengan kekuatan garis keturunan terkuat yang pernah kita lihat, bahkan lebih kuat dari garis keturunan 9 ekor Fox milik Sumu. Petik 2. Bagaimana kalau dibandingkan dengan kamu, Brother Long? Dai Yuner mau tak mau bertanya. Long Yue terkikik. Sulit dikatakan. Namun, basis kultivasi seseorang akan menentukan kekuatan garis keturunan seseorang. Hua Lantang tertangkap basah dan garis darahnya ditekan, mengakibatkan ketidakmampuannya melepaskan kekuatannya. Apapun masalahnya, tidak ada dari kalian yang mengambil itu. Rekan setim Tang Wulin sebenarnya memainkan peran penting dalam kompetisi ini. Dia memiliki atribut api dan atribut ruang dalam kontrol unsur ganda. Kekuatan spiritualnya juga sangat kuat. Petik 2. Maksudmu Gu Yue? Dai Yuner bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Yue mengangguk. Dia hampir tidak berhenti sama sekali ketika dia menggunakan teleportasi spasial.
Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah oleh atribut jiwa yang dikuasai oleh roh luar angkasa. Dia sangat terampil dalam pengendalian unsur. Dia tidak luput dari usaha dalam pertempuran ini. Kamu tidak menyadari bahwa dia tidak melakukannya. Aku bahkan tidak melepaskan cincin jiwanya, namun dia bisa dengan mudah membantu Tang Wulin dalam mencapai kemenangan. Petik 2. Memang benar bahwa Tang Wulin dan Gu Yue telah menarik dukungan dari teleportasi spasial sejak awal kompetisi sebelumnya. Mereka meluncurkan serangkaian taktik pertempuran. Salah satu langkah paling penting adalah ketika Hua Lantang hendak mengenakan baju perangnya, Gu Yue membawanya keluar dari posisinya dengan paksa. Baru saat itulah Tang Wulin dapat menggunakan rumput Blue Silver untuk mengikat sekitar baju perang dan mencegahnya mencapai Hua Lantang. Jika Hua Lantang memiliki perangkat tambahan yang disediakan oleh kami baju tempur, dia tidak akan dikalahkan dengan mudah bahkan dengan garis keturunannya ditekan. Orang-orang dari Akademi Shrek itu benar-benar licik. Dai Yuner berbicara dengan kesal. Long Yue terkikik. Itu tidak licik. Itu taktik pertempuran. Taktik adalah bagian dari keterampilan seseorang. Akademi Shrek pantas reputasinya sebagai akademi nomor 1 di benua dengan rahasia batin yang mendalam. Aku benar-benar ingin melihat sejauh mana mereka bisa pergi. Petik 2. Hua Lantang diangkat dari panggung kompetisi dengan tandu setelah ia diberi bantuan darurat. Dia menderita cedera parah, tetapi hidupnya tidak dalam kondisi kritis. Sternum dan 8 tulang rusuknya patah, dan organ-organ dalamnya juga terluka. Dia perlu waktu untuk pulih. Tang Wulin telah mengendalikan diri ketika ia menyerang lawannya. Itu hanya cukup baik untuk mempengaruhi pertandingan grup mereka yang akan datang, tetapi tidak cukup untuk benar-benar membahayakan Hua Lantang. Mereka adalah utusan benua Douluo. Meskipun aturan kompetisi tidak akan menghukumnya, dia tidak pernah bisa benar-benar membunuh lawan. Ini hanya sebuah kompetisi. Kemenangan Tang Wulin dan Gu Yue tidak diragukan lagi meningkatkan moral orang-orang Akademi Shrek. Jadi bagaimana jika lawan memiliki baju perang? Tuan baju tempur satu kata masih memiliki kelemahan mereka sendiri. Justru karena baju perang mereka tidak sepenuhnya menyatu ke tubuh mereka, yang membuatnya menjadi masalah bagi mereka untuk mengenakannya. Jika seseorang bisa mengambil kesempatan seperti itu, maka itu akan menjadi strategi pertempuran sederhana. Hampir semua master jiwa akan memiliki tingkat ketergantungan tertentu pada baju besi mereka setelah mereka menyelesaikannya. Ini adalah situasi yang tak terhindarkan, tetapi juga merupakan kesempatan bagi orang lain untuk mengeksploitasi. Selama pertempuran yang intens, jika lawan melumpuhkan armor perang mereka, maka Master Armor Tempur pasti akan menderita dari pukulan emosional yang besar tanpa penguatan armor. Tang Wulin dan Gu Yue memanfaatkan ini. Strateginya sederhana dan langsung, namun sangat efektif. Meskipun lawan akan menjadi bijak setelah mereka menggunakan taktik ini sekali, tapi itu sudah cukup dalam pertandingan 2 lawan 2. Hanya pasangan Hua Lantang dan Ye Zi yang benar-benar mampu mengancam mereka. Tentu saja, ada juga Yuanen Yehui dan Xie Xie. Tidak sampai putaran pertandingan berikutnya telah dimulai, para penonton mulai bereaksi terhadap situasi. Mereka tidak menyebabkan keributan, tetapi banyak yang saling berbisik. Jika dulu karena kecerobohan, lalu bagaimana 2 kali? Monster Academy telah kalah dalam pertandingan 1 lawan 1, dan kemudian, yang mengejutkan semua orang, mereka kalah dari lawan yang sama lagi dalam pertandingan 2 lawan 2. Gambar Tang Wulin di mata penonton tiba-tiba berubah. Pemuda yang datang dari Akademi Shrek memiliki kekuatan yang terlalu dalam untuk bisa dipahami dalam hati mereka. Betapa mengerikannya dia bahwa bahkan para siswa Monster Academy tidak bisa bertahan lama di tangannya. Kompetisi berlanjut, tetapi Fanger hanya duduk di sana karena dia sudah terlalu terkejut untuk melanjutkan komentarnya di pertandingan lain. Dia awalnya datang hanya untuk pertandingan Tang Wulin hari ini. Dia menonton rekaman pertandingan berulang-ulang, berharap dia bisa memperhatikan setiap detail. Setiap serat dari dirinya terguncang ketika dia melihat bahwa Tang Wulin telah berbalik untuk melihat ke arah Ye Zi. Selain itu, sisik di tubuhnya berubah menjadi permukaan cermin. Ini adalah keputusan taktis yang tidak bisa dibandingkan. Dia tidak fokus pada lawan di depannya ketika dia menghadapi serangan yang kuat dari Dragon Wolf Perish Clutch. Dia berbalik untuk mengganggu amplifikasi. Ini menunjukkan kepercayaan mutlaknya pada pembelaannya tanpa keraguan sedikit pun. Tunggu, mata yang berubah menjadi ungu dalam sekejap. Apa tatapan itu yang menyembur dengan cahaya ungu samar?
Apakah itu mata setan ungu Tang Sekte? Teknik Tang Sek memiliki pengaruh besar di benua Dou Luo dan benua Bintang Luo. Bahkan, ruang pengaruh mereka di benua Bintang Luo jauh melebihi benua Duo Luo. Ada sangat sedikit orang yang mampu bergabung dengan Sekte Tang. Dengan demikian, Fanger bisa mengidentifikasi mata setan ungu Tang Wulin dalam waktu singkat. Jadi ternyata dia menggunakan mata setan ungu untuk mengganggu peningkatan yang disediakan oleh Seven Treasures Glaze Pagoda untuk menaklukkan musuh dan meraih kemenangan. Semuanya, mulai dari dapat memprediksi pergerakan musuh sejak awal, menggunakan strategi untuk membatasi armor pertempuran sesudahnya, hingga mengganggu penguatan pada akhirnya dilakukan oleh seorang pemuda berusia 15 tahun. Seberapa hebat keahlian taktis dan pengalaman tempurnya. Selain itu, Fanger dapat melihat dari replay gerakan lambat bahwa ekspresi Tang Wulin sangat tenang dari awal hingga akhir. Tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Matanya bahkan dipenuhi dengan keyakinan dan tekad selama ini. Dapat dikatakan bahwa dia berada di bawah asumsi bahwa dia pasti akan memenangkan pertandingan ini dari awal hingga akhir. Percaya juga kekuatan, dan ini datang dari siswa Shrek Academy. Dia memiliki kekuatan yang kuat. Tang Wulin, berapa batasanmu? Mungkinkah kita benar-benar tidak memiliki seorang pun yang menghalangi kemajuan Anda? Atau apakah hanya pemimpin 8 Raja Surgawi, Raja Naga Long Yue, yang bisa menghentikanmu untuk bergerak maju? Jika Anda benar-benar datang ke tahap itu, maka Anda sudah menang. Petik 1. Tentu saja, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Fanger. Dia sudah kembali ke ruang tunggu dengan tenang. Pertandingan teman-temannya belum berakhir, jadi dia akan menunggu mereka selesai. Pada saat yang sama, ia juga bisa mengamati situasi untuk pertandingan mendatang. Dia sangat puas dengan penampilannya di kompetisi, tetapi itu tidak membuatnya bangga atau sombong. Dia mengerti lebih jelas daripada orang lain bahwa setelah diperiksa lebih dekat, kemenangannya dalam pertandingan ini menjadi lebih mudah karena penindasan garis keturunannya ke Hua Lantang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Raja Roh 5 Cincin begitu sederhana?